borpel. Tapi kalau kita lihat lokasinya itu nggak mungkin pakai borpel. Nah ini yang mesti kita bikin, jangan tidak mau tahu di lapangan begitu. Mesti kita mau tahu. Kalau milih perhitungan, milih metode itu kalau sudah benar perhitungannya, bisa sekarang milih metodenya. Mungkin enggak, kalau mungkin opsinya apa begitu. Ya. Nah kemudian pondasi ini eh, ada footplat ya beberapa ini. Kemudian untuk beberapa combine nih, karena ada yang menggunakan mancang, juga ada yang menggunakan pelcap juga gitu ya. Nah ini beberapa yang pakai referensinya untuk menghitung ya. Ya bagaimanapun kalau kamu Pak akhir itu apa beberapa standarnya masih pakai 2002 ya. Sejauh ini katakanlah fair aja bahwa ada saatnya beberapa kata tidak sepenuhnya ya Pak itu pure di struktur ya, artinya tahu filosofinya, tahu konsep bekerjanya, tahu cara pekerjaannya. Nah masalah update nanti biar bisa di flash dengan cepat lah ya, sebenarnya minimal kalau Pak boleh mengatakan ya mohon maaf ini, artinya ilmu yang dipakai itu struktur itu kan minimal tahu cara bekerja, tahu konsep, tahu filosofinya, ya minimal bisa mendatangkan dapat mendatangkan income dengan benar lah gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi tidak semua di print ya. Mesti kita pilih-pilih ini mana yang bisa di print dan mana yang perlu di print dan mana yang tidak begitu. Oke. Ya. Sebentar ya. Nah ini ya. Nah kalau Anda print semua ya orang juga bingung ini, kalau kamu serahkan semua laporan ya, kamu print semua, itu kan orang bisa bertanya sebetulnya tuh tahu nggak apakah harus semua direport ataukah hanya dipilah-pilah. Ini Pak hanya 85 halaman itu ngeprint, kalau Anda perhatikan di etap itu kan hampir 1 rim lebih itu kalau mau di print begitu, kurang lebih lah ya. Nah, mesti dipilih-pilih mana yang di print. Kemudian untuk kombinasi beban, outputnya ini ya, story lantainya, join-joinnya, kombinasi beban ya dari kayak momen dan gaya aksialnya, ini bagian-bagian dari oke. Nah, sama ya ini nyata bagian running atapnya. skip aja ya yang ini ya, karena ini kan hasil running yang mestinya. Nah ini ada tribun segala, karena ini kan bentuknya itu tidak boleh dibilang lah ya, tidak tipikal begitu ya, meski tidak kotak-kotak tapi ada bagian-bagian yang memang unik begitu ya. Nah, dasar sebentar ya. Sebentar. Gambarnya mana ya? Sebentar. Oh ya ini. Ya itu baru report tertulisnya ya. Jadi ini sebentar ya. Ini Pak tunjuk gambarnya. Nah ini. Tuh. Sebentar ya. Oke. Nah, udah lihat ya. Lah ini sebenarnya bentuknya, buildingnya. Jadi kalau seperti ini dibuat di SAP ya bisa-bisa aja, supaya lebih, ya menurut Pak Esi lebih agak repot ya di SAP ya. Ya karena mungkin Pak juga terpisah dengan etap. SAP itu jarang Pak pakai ya. Ini seperti bentuk building, jadi seperti kipas ini ya, setengah lingkaran ya.
Ini ada apa tambahan kolom dan seterusnya. Ini gambar 3 dimensi yang PR dapatkan dari etaps ya. Kemudian ini adalah kondisi tapaknya, kalau kita join-joinnya itu kita dapat seperti ini bentuknya, ya seperti kipas begitu. Nah ini, ya sebutlah kalau kipas mungkin tapi radial begitu kan, seperti ini ya, jadi begitu ya. Nah kadang-kadang memang kita tidak bisa memilih bahwa Pak kalau bisa itu bangunannya yang kota-kota, ya kita nggak bisa pilih, pekerjaan itu kan ya kita terima, kita diminta ya kita masih harus cepat-cepat adaptasi ya untuk bisa merespon dari yang diminta begitu ya, seperti ini. Nah, oke. Ini adalah contoh pertama yang ingin saya sharekan, best practice yang di report. Totally kalau kita mau bicara report juga tidak tebal-tebal amat lah ya. Tapi bukan tidak menutup kemungkinan. Kalau satu kali kita memang diminta untuk pembuktian, karena kalau kita ini kan kebetulan hanya 2 lantai yang mungkin tidak perlu sidang TABG ya. Tapi saat yang mungkin ya kalau misalnya ini sidangku juga mesti PR harus memperbaiki karena beberapa code-nya kan PR masih pakai yang lama ya. Karena ini hanya untuk untuk keperluan internal dan harus didelete dengan benar juga. Inilah reportnya. Kalau gambarnya sih, gambarnya Pak tidak pegang gambar ya karena urusannya urusannya ada di daftar begitu ya. Itu yang Pak mau sampaikan untuk case pertama. Case kedua, ya paling sedikit sampaikan juga ini. Loh, ini sebentar. Sebentar ya, ini Pak bukan. Oh ini. Nah ini contoh model lain ya, bahwa oke. Ini pekerjaan yang ada di Somlaki. Somlaki itu Ambon, ke bawah lagi, ke selatan lagi, itu dekat dengan Australia. Kalau kita di sana itu tinggal di tepi pantai tepi laut itu sudah kelihatan tuh Australia sana begini. Ini pekerjaan miliknya Mabes Angkatan Laut. Jangan di screenshot ya karena ini dokumen dokumen punya negara. Nah jadi ini adalah komplek perumahan yang memang sebetulnya tipikal mudah lah, artinya ini kan perumahan untuk perwira menengah begitu, hanya jumlahnya banyak sekali begitu ya. Jadi inilah kondisi existingnya. Nah sebelum itu reportnya memang banyak ragam reportnya. Jadi kadang ada yang ya artinya per bab harus dilampirkan, dari mulai laporan tes tanah, kemudian dan dokumentasinya, kemudian spekteknya. Kalau bicara spektek itu orang ada yang mengatakan ustek ada, usulan teknis, nanti jadilah spektek. Atau sebetulnya kan kita kenal dengan namanya RKS, itu sama ya, hanya berbeda bahasa saja begitu ya. Nah ini adalah untuk tamtamanya ya, ada yang ini adalah untuk Pamang, kebetulan ya menghitung dua-duanya ini gitu sih. Ya, seperti ini. Nah, ini 48 ya, karena ini bentuknya flat ya, jadi seperti rusun lah ya, dengan 2 tower ya kok di lagi, maaf nih yang di Sorong, maaf ya. Nah, oke. Nah, seperti ini kadang juga diminta juga sih topografi ya, kemudian juga tes tanah gitu ya. Jadi hitungan strukturnya, nah kadang ya bahkan juga boleh dibilang ini hampir seperti orang membuat tugas sih ini hari gitu. Kalau Pak Her,
Yuk, yuk. Mohon maaf Pak, ini kalau di layar saya masih lihat gambar lokasi kegiatan, apakah memang masih seperti itu ya Pak? Nah, ini Pak sudah bergeser tuh. Oh, ini mungkin Masih teman-teman. nge-freeze Pak rasanya Pak. Oh, sebentar ya. Sebentar Pak, ulang aja. Makasih Michael sudah di reminder. Baik Pak, terima kasih kembali Pak. Ini kelihatan bab 6 ini. Masih proses Pak. Bab 6 sudah. Sudah terlihat kah ya? Nah, kadang Iya, reportnya pun beda-beda. Jadi setiap owner kadang-kala itu ya meminta beda-beda, template-nya beda-beda. Pak kan tugas juga tidak minta sampai ke topografi lah, karena juga sulit untuk mendapatkan, karena tapi minimal mulai dengan mencari data tanah sekunder. Jadi untuk memulai berpikirnya itu jadi benar, tidak sekedar hanya pakai pancang, pakai footplat, tapi nggak tahu ini di mana lokasinya begitu. Sementara itu dibutuhkan untuk waktu kita membuat spektra begitu kan, respon spektrum begitu kan. Nah ini strukturnya, ini masih seperti buat tugas yang persis nih, ya, karena memang begitu maunya. Nah ini coba Pak masih pakai ini tahun berapa? Pekerjaan tahun 2000 ya 2018 lah. Maka Pak masih pakai yang ini ya. Nah ini contoh kadang-kadang mereka juga jangan beberapa office ya, beberapa owner itu mereka juga punya orang-orang sipil yang dikuliahkan loh. Jadi kita jangan berpikir selalu pada ya kita tidak, jangan superior lah, bahwa sepanjang di Mabes Angkatan Laut itu selama setahun itu ya, ada beberapa orang itu yang mereka juga kuliah sipil loh. Jadi mereka juga paham juga nih caranya ketika kita diminta menghitung dan kita nggak benar, itu Anda pasti bisa di dibantai nanti di rapat dengan para pimpinan gitu. Karena kan rapat kan Anda bisa bayangkan, rapat itu bukan rapat dengan prajurit, tapi rapat dengan di level mayor, di level kolonel gitu. Serem. Tapi itu pengalaman yang menarik lah buat Pak Herman begitu. Jadi kalau rapat itu di Cilangkap gitu kan. Cilangkap itu ya. Ini adalah sumber gempa karena ada di Maluku dan Papua ya. Maka KPN coba untuk tunjukkan ini di apa? Pak Herman, rasanya Ya. nge-freeze lagi deh Pak. Oh, kok bisa nge lagi ya? Kenapa ya? Makasih. Nah ini, sudah terlihat gambarnya kah? Iya, sudah dilihat Pak. Ya. Oke. Nah, ini adalah peta yang mesti kita tunjukkan di mana posisinya ya. Berapa magnitudonya begitu di sini nih ya. Jadi di sini, jadi tahu ini kita. Nah, sedetail mungkin kan, mungkin barangkali ini bentuk versi yang lain, tapi ya mungkin next time kita akan di semester yang baru nanti kita supaya coba untuk ubah perbaiki kinerja laporannya supaya ada update begitu, pembaruan begitu. Kemudian untuk kompetisi masih sama ya, nggak ada perubahan begitu ya. Plat juga kita masih menyampaikan. Ini persis orang buat tugas seperti gini nih, ya harus tahu justifikasi dari mana begitu. Seperti itu bahan beton ya, berapakah ini kan kalau orang bilang di lapangan itu kan tahu beton kan untuk mendapatkan kulit beton kan, seperti itu ya. Oke. Kolom ya, pondasi ya. Makanya kan begitu kalau untungnya kan ya beberapa saat itu kan Pak masih tetap punya buku-buku ya Kak, meskipun sudah pure nekuni dia lebih banyak, tapi justifikasi kadang kita butuh textbook ini seperti ini, mengerjakan pekerjaan yang kadang-kala butuh buku-buku kan, butuh textbook. Makanya kalau ya dari pengalaman aja sih, sebaiknya memang kamu juga kalau bekerja di kontraktor atau di konsultan, memang ada baiknya itu juga buku itu harus punya begitu. Ya jangan hanya kita catatan kuliah begitu, karena kita pasti kan terpakai begitu. Seperti contohnya masih harus buka buku lagi di sini. Oh ya, mencari sumber pustakanya ya. Dan seterusnya ya, memberikan kajian dulu nih ke mereka begitu kan. Oke.
Ini adalah ya, rumusnya lah ya. Anda juga pernah belajar ini kan, tinggal ngutip aja sih. Ya. Nah ini hal yang prinsip dasar lah. Ini harusnya juga paham apa cara menempatkan pondasi itu berapa S, kemudian diameternya itu berapa. Nah ini mesti kita juga paham juga ya. S-nya berapa, D-nya berapa gitu kan. Ya. Nah terus baru untuk struktur ini. Nah ini juga diminta menggunakan. Nah ini kebetulan betulnya hampir sama yang tadi Pak sampaikan lah ya. Tapi untuk plat lantai ini ya ini karena mereka meminta Pak Lansat itu kan untuk apa? Untuk hanya nanggung beban dari apa? Kan sebenarnya sudah ditopang oleh tanah secara keseluruhan, tapi ya beberapa pengalaman lah ya. Itu kadang karena di timur cukup besar ya untuk masalah magnitudo gempanya ya. Itu maka butuh kalau boleh mengatakan ya butuh sebuah elemen yang punya integritas yang baik begitu, artinya tidak sekedar hanya diuruk dipadatkan tapi juga butuh pengaku lagi maka di lantai dasar berikan tambah wire mesh begitu. Jadi sebelum lantai dipasang itu atau apa namanya persis sebenarnya seperti orang memasang lantai di lantai 2 begitu ya, diberi tulangan tapi ini kan pakainya wire mesh, tidak menggunakan tulangan konvensional begitu tapi menggunakan wire mesh M9 ya. Nah ini contoh case yang kemarin itu kalau nggak salah kelompoknya Agri ya atau kelompoknya Mbak Lala itu kan cukup panjang ya bentuk bangunannya, dan ini contoh real di mana ini berapa meter panjangnya ini? Ini 80 meter panjangnya. Punya Agri kan berapa Agri? 75 kah atau 35 Agri? Mbak Lala? 35 Pak. 35. Ini yang punya apa ini? 35 Pak. 35 ya. Ini 80 meter panjangnya ini. Nah ini kan contoh case Pak, kalau gini bagaimana gitu kan. Sementara kamu lihat nih, ya memang simetris sih. Tapi kalau kita baca di dalam HSNI, itu memang ada klausulnya. Lah panjang dari sekian harus dibagi 2. Maka waktu mendesain ini juga Pak R membagi 2 section ini. Ya, dibagi 2. Sini dan kanan dan kiri aja nih, pas di bagian tangga aja, di bagian tengah aja nih yang PR pisahkan jadi dilatasi begitu. Ya memang ini tipikal lah, artinya tidak sulit, tapi kita hanya berhadapan dengan bentuk yang panjang aja, sangat panjang nih 80 meter karena ini kan untuk asrama ya, jadi berbeda konsepnya ya. Ini masih 12 masih oke lah ya. Ini ngitung sebentar tadi, jadi tidak banyak perubahan. Ya, kita masih pakai ini nih, koefisien pada plat ini ya. Nah ini, ya, nah ini mesti menjelaskan ya bagaimana sketsa penambang platnya ini. Ya, oke. Nah memang kalau dengan mereka memang harus diminta seperti ini. Jadi seperti persis buat tugas ya. Tergantung stylenya lah, artinya tidak semua sama, tapi sebisa mungkin bahwa makanya bekerja itu dengan siapa kita harus tahu. Jadi mesti minimal saya katakan bahwa Pak katakan minimal kinerja reportnya itu teknisnya penuh dulu. Ya kalau itu sudah beres secara konten, tapi kalau secara fisiknya itu nggak beres masih belepotan begitu ya susah kita bicara konten begitu ya. Ini untuk plat lantai pertama menggunakan wire mesh 1 lapis ya, tidak 2 lapis begitu. Kalau 2 lapis artinya bawah atas dan bawah begitu, tapi kalau lapis cukup 1 aja begitu. Ya. Nah ini adalah penelangan wire mesh di lantai pertama. Ya. Ya. Nah, butuhnya membaca gambar itu ya, kadang di level tertentu ya. Itu kan ada setiap level mungkin ada yang membutuhkan plat lantai, ada yang tidak yang ada yang ada dan ada yang tidak begitu. Ya. Ini oke, ini gambar. Nah
bahkan pun juga sumber Pak R biasakan seperti ini sih, bahwa ini gambar Pak R tidak gambar, tapi juga Pak R mulai dari etap Pak R juga cantuman juga balok. Nah seperti ini kondisinya ini. Ya. Singkat Pak R pernah masang di sini dilatasinya nih, di daerah ini Pak R masang dilatasinya ini, karena cukup besar lah ya. Gitu. Oke. Nah ini denah ring balk. Ini sleeve-nya. Ya. Nah ini gambar untuk bidang pemainnya. Ya. Pemain arah X. Arah Y. Kayak geser. Ya. Ini peluang baloknya. Ya. Masih susul lah, artinya pakai 16 masih dimungkinkan gitu ya. Ini Pak R gambar seperti ini, kami gambarkan ya. Ini untuk di report ya. Jadi anak apa? Meskipun ini gambarnya ada sendiri, tapi di report ya tetap dimunculkan juga sih, gitu sih. Oke, kolom ya. Ini putaran kolom. Gempa juga pakai juga respon spektrum juga ya. Bawah pondasi ini karena menggunakan ya, kalau kamu tanya Pak kenapa menggunakan apa tidak menggunakan footpad terlajur aja, ya kembali bahwa seperti banyak itu masalah nilai gempa cukup besar lah ya. Lagian juga memang nggak terlalu baik sih tanahnya di sana begitu ya. Beberapa juga mesti rekomendasi munculnya minipel begitu ya. Nah, kadang-kala ya tapi ini kita tidak mungkin sampai di sini, kita hanya sampai ke bagian situ aja begitu kan, sehingga ini kadang-kala juga ini stylenya berbeda, mesti juga minta sampai pada sebuah hasil RAB-nya ya. Oke, itu dua contoh case yang ingin Pak R sampaikan di dalam konteks mereport pekerjaan struktur begitu ya. Oke, Pak R buka kesempatan sebelum nanti Coach Daniel melanjutkan dari yang Pak R sampaikan di hari ini begitu ya. Oke. Ya, silakan kalau ada pertanyaan begitu, Pak R beri kesempatan untuk bertanya begitu. Ada yang mau tanyakan atau ada yang mau didiskusikan, silakan. Permisi Pak Her. Ayo Gri, silakan Gri. Tanya Pak Her. Gri, Tadi agak sedikit keras bisa Gri. Oh, ya. Baik Pak Her, sekarang sudah terdengar ya Pak Her? Ya, agak mendingan. Oh, ya. Baik, tentang yang contoh kedua tadi Pak Her, kalau tidak salah saya lihat di potongan baloknya itu ada janggutan ya Pak Her. Kalau saya pernah dengarnya janggutan sih Pak Her istilahnya. Ya, oke. Itu waktu itu tetap kalau boleh tahu tetap dimodelkan dalam ITAR seperti itu Pak Her, atau itu dimodelkan dalam bentuk beban ya Pak Her waktu itu, kalau boleh tahu Pak? Kalau Pak Her sih begini, lebih cenderung untuk dimodelkan lah ya, jangkutan itu ya. Meskipun sebetulnya kalau jangkutan itu kan seperti topi-topi ya Gria. Iya Pak Her. Ya, nah memang tidak ya gini. Pak Her belajar dari Profesor Wandi ya. Jadi kadang-kadang banyak aksesoris yang kadang justru tanpa disadari itu menjadi beban terhadap struktur gitu ya. Nah contohnya ya, kalau kamu pernah lihat ruko misalkan ya 3 lantai, lalu di atasnya itu kan ada seperti gunungan kan, yang sebenarnya dia bukan atap, tapi hanya gunungan aja tampak depan aja. Nah kadang-kala kita tuh
prakteknya kita mengabaikan bahwa itu nggak usah dihitung nggak apa-apa gitu, artinya tidak dimodelkan begitu kan. Tapi justru itu pengalaman dari beberapa kegagalan gempa bangunan karena gempa di Aceh ya, itu justru fatal akibatnya begitu. Ya, lagi-lagi lagi-lagi kan memang konsistennya kan selalu kan teruji kalau ada gempa. Tapi kalau enggak ya sosok aja begitu kan. Maka memang sebaiknya dimodelkan. Ya, bukan hanya masalah janggutan atau topi-topi Ligri. Tetapi ini juga dari pembelajaran dari beliau ya. Kalau kita memodelkan struktur, hampir rata-rata kita mesti melepaskan dinding batu bata. Kita hampir tidak pernah mengisi kan bahwa ini lantai pertama nih ada batu bata, kita masukkan sebagai sebagai struktur ya, sebagai struktur. Tapi justru ketika prakteknya itu kita waktu menghitung tidak dimasukkan dalam pemodelan, tapi waktu kita bekerja di lapangan itu kita gabungkan, kita joinkan kan. Nah, dari best practice ini justru dinding batu bata sebenarnya membantu untuk menerima atau istilahnya mengakomodasi beban gempa. Tapi memang pada saat kita modelkan di dalam struktur yang kita miliki ya pasti konsekuensinya nanti pada geser akan cukup besar lateralnya begitu. Karena bidang cukup besar, aksialnya mungkin kecil, tapi justru besar di dalam lateralnya. Lalu juga tangga-tangga itu kan memang sebaiknya dimodelkan sekaligus karena beberapa case itu juga justru tangga dinding itu menjadi penyebab terjadinya soft story, artinya kegagalan kaki kolom begitu kan. Saat 3 lantai dia karena gempa begitu dia slide seperti di tackling begitu ya, dia turun 1 lantai atau namanya bahasa kalian itu bahasa kalian adalah mengalami soft story begitu ya. Begitu Gri. Oh iya. Terima kasih Gri. Baik Pak Her, berarti aksesoris semacam itu tetap harus kita dihitung karena ya prakteknya itu justru pada saat gempa itu kan Pak pernah tunjukkan itu hal-hal yang sebenarnya bukan struktural tapi justru menjadi beban begitu sih. Dan itu kan yang ditengarai banyak membawa ya korban ya gitu. Sifatnya itu aksesoris tapi tidak dihitung sebagai struktur, sementara perilakunya seperti struktur gitu. Oh iya, baik Pak Her, terima kasih Pak. Terima kasih Gri. Oke. Yang lain ada pertanyaan dulu. Pak Her, Michael ada pertanyaan Pak. Ya Michael, silakan Mike. Pak, saya mau tanya mengenai kewajarannya saja Pak. Untuk dalam perhitungan saya menghitung untuk kolom Pak, itu saya butuh 3 kaki untuk sengkang diameter 13 Pak. Namun itu saya mengacu kepada SNI 2847 2019 untuk desain SRPMK Pak. Nah, memang kalau di desain SRPMK setahu saya waktu saya baca-baca itu sekilas saya baca memang perlu ada tulangan ikat. Maka dari itu ada perlu 3 kaki seperti itu. Tulangan ikat silang Pak. Oke, di kolom ya? Iya Pak, di kolom. Pak, betul Pak. Nah, itu kalau menurut dari perencanaan saya menghitungkan Pak, tapi padanya itu bagaimana itu? Apakah memang betul diperlukan tulangan ikat silang untuk daerah yang kategori desain seismiknya D Pak, kelas D Pak, gitu Pak. Iya. Sehingga dimasuk dalam rangka momen khusus Pak. Mungkin gitu Pak. Terima kasih Pak. Makasih Mike. Nah, ya kadang memang bukan kadang ya Pak, bahkan kalau Pak sampaikan sih daerah-daerah yang memang punya rawan gempa yang artinya daerah yang berpotensi gempa cukup tinggi ya, itu memang ada sedikit perlakuan berbeda di dalam strukturnya. Pak Her itu pernah punya buku, tapi saya nggak tahu sudah pernah dianggopi belum ya, itu detailing di dalam pada bagian strukturnya itu agak berbeda.
ya, terutama untuk daerah yang rawan gempa. Saya sepakat Mike dengan yang Michael katakan bahwa adanya tambahan uang kaki 3 ya terutama pada kolom begitu. Ya, jadi memang betul bahwa Michael itu untuk SPMK untuk daerah gempa daerah yang gempa cukup tinggi lah, yang cukup besar sekali itu memang membutuhkan tambahan uang kaki 3. Tapi Pak, seandainya pun Pak tidak berada pada daerah gempa cukup tinggi, kamu tambah kamu juga gak ada masalah. Tetapi pasti kan ya selalu kembali lagi, owner pasti teriak-teriak, ini kalau dilangi bagaimana. Tapi Pak sampaikan satu message bahwa kalau kita ngitung struktur, ya jangan pernah mau dinegosiasi. Kalau kita pada posisi sudah benar ngitungnya, sudah benar strukturnya, sudah benar standarnya, Pak ini bisa nggak Pak dikecilkan? No, ya jangan mau mengorbankan nilai struktur hanya karena nilai uang. Jangan pernah lakukan. Ya, tapi dengan catatan bahwa Anda sudah benar ngitung, sudah benar prosesnya, sudah benar standarnya. No, ya sampai ini hari ya tapi lagi-lagi kamu pasti juga harus wise ya, yang itu Coach Daniel tahu itu kasusnya yang sedang kita modelkan begitu kan, tinjau hal. Ya menjadi tidak logis lah. Kamu diminta tuh menghitung rumah genset, ataupun kamu diminta ikan cashnya ada 2 gitu kan. Ya, masa hanya rumah saja itu rumah genset loh ya, 1 lantai ya. Masa harus menggunakan sampai 60 meter begitu? Kita ini tidak sedang membangun gedung 6 lantai begitu, gitu ya. Nah, mesti harus wise juga. Saya sepakat Mac dan yang Michael sampaikan begitu. Oke, ini Pak kebaca. Makasih Michael untuk responnya. Baik Pak Aher, terima kasih Pak. Pagi Pak Aher ini ingin bertanya perencanaan gedung yang memiliki basement benar. Oke. Nah, sebenarnya begini. Prinsip ya yang berbeda. Satu, kalau secara struktur sepertinya nggak jauh-jauh beda amat lah ya, karena kan kecuali kalau begini, kalau kamu diminta meminta basementnya itu freestanding, Pak bisa nggak Pak? Saya mau basement misalkan ya 2 lantai gitu ya, basement 1, basement 2, dan freestanding dengan bentang cukup besar begitu, bentangnya hampir 15 meter begitu, nggak mau ada kolom di tengah, itu mungkin akan berbeda. Beton biasa nggak bisa, kita mesti menggunakan precast begitu. Itu satu, kalau memang khusus begitu ya. Yang kedua, biasanya apa? Betonnya itu kalau di basement itu mesti kita menggunakan beton integral. Tidak bisa beton biasa. Butuh beton yang kedap air. Ya, masalahnya kita punya kendala. Orang enggak semua lab itu punya uji untuk pengujian beton integral. Ya, sejauh ini yang saya tahu ya UI punya itu punya lab khusus untuk pengujian beton integral untuk basement begitu ya. Yang ketiga, biasanya dinding basement dulu itu seringkali bisa berpotensi bocor begitu ya. Jadi maka disitulah beberapa bagian kan kadang-kadang butuh yang namanya ya jamset itu sih ya, untuk angkut dan sebagainya. Itu yang yang menjadi pertimbangan di dalam best practice di dalam pelaksanaan begitu. Gitu sih. Nah, kemudian keempat apa sih? Muka tanah itu loh, Kevin. Itu kita nggak bisa main-main ya, muka tanah begitu kita gali basement begitu ya, muka tanah ngocor terus begitu kan juga tidak bisa diabaikan begitu. Ya, itu beberapa pertimbangan best practice yang sejauh ini ya Pak pernah tangani ya, itu sih. Gitu Kevin. Terima kasih Kevin untuk Boleh saya Kevin. tambahkan sedikit Pak Aher? Ya silakan Daniel, nggak apa-apa. Ya kembali teman-teman, kalau soal basement memang secara pengalaman untuk menghitung memang belum pernah dapat, tapi beberapa kali tilik proyek yang istilahnya punya basement dan berbicara dengan beberapa ahli geotek begitu, ngobrolkan soal basement itu ya jelas satu yang perlu diperhatikan tekanan tanah lateral serta tekanan muka air tanah. Sehingga kalau misalnya tadi sudah dirambu-rambu Pak Aher apa-apa saja yang perlu diperhitungkan, sebetulnya kalau boleh saya tambahkan ya sebetulnya
penambahan secara teknis dari hitungan struktur adalah satu menghitung lateral force, geser dari tanah, lalu uplift, serta kalau di beberapa area mungkin basement itu tidak full, mungkin kalau teman-teman mau belajar lebih dalam itu ada yang namanya short column effect untuk kalau area kolomnya tingginya tidak sama nanti. Nah itu short column effect itu terjadi kalau misalnya kolom itu punya tinggi berbeda, nanti kolom-kolom yang lebih pendek itu cenderung menerima gaya gempa lebih besar. Nah, kalau mau ditanya, Kak ini ngitungnya gimana, memang jujur saya belum 100% menguasai, tetapi di beberapa, sebetulnya di SNI kita sudah diwadahi dengan cara membatasi ketinggian kolom bersebelahan dan perbedaan ketinggian kolom secara general. Itu aja sih mungkin yang perlu diperhatikan nanti kalau ada basement, ada nganu, karena kadang basement itu tidak menyeluruh di seluruh area, hanya ada di area tertentu. Nah nanti kalau sistem strukturnya digabungkan, nah itu kan jadi permasalahan. Ya. Itu aja Pak Ir. Baik, oke. Terima kasih untuk tambahannya. Ya Pak justru terpikir apa Wandi kalau Wandi kalau memang cukup waktu dan memang bersedia ya, barangkali mungkin Pak coba untuk invite lah ya Pak Andri Setiawan itu temannya Pak Her yang adik kelas sih di TB. Dia memang alumni dari Imperial College lah ya. Barangkali beliau mungkin dia memang khusus ke beton ya. Nanti sesekali di dalam mata kuliah apa nanti Pak cari slot yang pas untuk bisa berbagi ya kaitan dengan masalah struktur. Beliau sekarang sedang postdoc di Switzerland begitu ya. Begitu. Baik, dan dari Pak cukup ya. Silakan Pak Daniel kalau disambung silahkan begitu ya. Jadi itu nanti Rebu Pak Her mesti sharing untuk beberapa tadi report perhitungan, nanti Rebu Pak Her mau berbagi report di dalam struktur begitu ya untuk gambarnya begitu. Oke. Terima kasih ya. Oke, silakan, nanti waktunya nggak cukup Daniel ini ya. Pak nanti habis. Silakan Dan. Terima kasih. Ya, oke, silakan lanjutkan. Untuk dari saya, kelas hari ini sebetulnya sama seperti yang sebelumnya aja, tidak ada materi baru yang akan disampaikan, tetapi hanya kalau ada dari teman-teman yang mungkin perlu sesi tanya jawab lebih mengenai permodelan, bisa diwadahi di sisa waktu perkuliahan kita ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan soal permodelan. Atau saya juga mau tanya dulu, apakah ada yang kesulitan soal permodelan di sini? Mungkin ketinggalan kemarin waktu kelas, atau mungkin ada juga dari beberapa teman-teman siapa tahu mengalami kendala begitu. Data tanah begitu semua sudah pasti punya ya kalau sudah pada memodelkan. Iya, ada yang masih kesulitan mendapatkan data tanah sampai sekarang. Dipastikan karena nanti kalau setelah terus sudah masuk ke liburan, kemungkinan juga meminta data tanah ke kampus juga sulit. Atau mungkin teman-teman juga sudah liburan, mungkin channelnya untuk Oke, ada pertanyaan dari Kevin. Oh, sorry, pertanyaan dari untuk slope kita tidak modelkan, bagaimana cara menginput beban dinding di lantai 1 jika tidak memiliki slope?
Oke. Konsepnya seperti yang sudah tak sebutkan sebelumnya, Kevin. Jadi, kalau itu adalah intinya sebuah beban yang langsung diterima tanah, kalau kamu mau hitung pondasi batu kalinya, ya berarti kan tinggal per meter larinya beratnya berapa. Itu aja kan, karena bebannya kan cuma dinding batu bata, kamu langsung lihat di PPI bisa langsung masuk. Dan seperti yang tak sebutkan, kalau yang kamu butuhkan adalah slough untuk struktur, berarti artinya tie beam, ya modelkan aja, masukkan tidak apa-apa. Tetapi di beberapa bangunan ringan sebetulnya, bangunan ringan yang kita berfokus pada balok dan kolom menerima gaya, sedangkan batu bata merupakan elemen arsitektural pengisi, itu tidak perlu dimodelkan. Yang tadi Pak Hir sebutkan perlu dimodelkan dan lain sebagainya itu, dinding batu bata di lantai 1 itu kalau bangunan ini berharap bahwa batu bata tersebut memberikan perilaku kekakuan ekstra. Kalau sebetulnya dimodelkan boleh enggak? Boleh. Tetapi beberapa kali dalam pengalaman untuk bangunan modern, ya, yang artinya bukan retrofitting, bangunan-bangunan tidak berlabel cagar budaya, begitu. Kalian tuh kan tidak ada constraint untuk menghilangkan atau mengganti sistem struktur yang ada. Nah, sehingga ketika tidak punya constraint untuk menghilangkan atau mengganti sistem struktur, kalian bisa mematok sistem struktur yang akan terjadi. Ya, itu artinya, oh saya di sini adalah mau rangka beton pemikul momen, begitu, sehingga sistem strukturnya seluruhnya bertumbuh pada portal beton yang memikul beban-beban baik gravitasi maupun baik beban lateral. Tetapi kalau kamu bilang di area-area lantai 1 itu ada beban-beban yang sebetulnya tidak perlu diinputkan karena diasumsikan pemadatan tanah di sekitar sudah cukup untuk menerima struktur yang akan bukan struktur, seluruh elemen yang akan dipasang. Nah, kembali pertanyaannya, ketika mendesain itu harus kembali lagi ke data tanahnya. Apakah data tanahnya memang data tanah yang bagus, data tanah yang bisa dipertanggungjawabkan, memang di situ ditemukan tanah yang cukup untuk menopang. Nah, kalau kamu ditanya untuk menginputkan dinding beban lantai 1 bagaimana? Lah pertanyaannya, perlu nggak dinding lantai 1 diinputkan? Kalau dinding lantai 1 diinputkan itu sebagai beban, menurutku tidak perlu, karena nantinya perhitungannya tidak akan sebetulnya seharusnya dinding arsitektural di lantai 1 dibuat mengaku iya, tetapi jangan sampai dibuat membeban. Dibuat memperkaku lantai 1 boleh, tetapi jangan sampai menjadi beban. Kalau kamu pasang slough seperti tie beam, lalu kamu pasang dinding dengan perletakan jepit pada ujung kolom, itu nanti konsepnya baloknya akan melendut di situ, sehingga terus nanti ditransfer seperti gelagar diterima di 2 titik. Tetapi kan sebetulnya secara kenyataannya dia bukan gelagar yang diterima di 2 titik. Nanti permodelannya jadi sulit, sehingga
di beberapa perhitungan biasanya kita menggunakan justifikasi kalau kamu mau itu merupakan slope struktur atau yang orang biasa sebut tie beam, itu berarti kamu silakan ambil aja 1/10 beban aksial dan geser yang dimiliki oleh kolom, sehingga itu untuk dimungkinkan mewadahi ketika terjadi differential settlement. Differential settlement itu kan diizinkan. Kalau teman-teman cari aturannya, differential settlement itu diizinkan sekitar, sorry, aku nggak bisa jawab sekarang, lupa angkanya, seperberapa dari bentang itu diizinkan perbedaan penurunan antar kolom. Nah, ketika terjadi differential settlement, slope atau tie beam itu kan akan menerima beban. Tetapi ketika ia menerima beban pun, bebannya tidak akan beban 100%, karena ketika terjadi differential settlement, ada yang ditransferkan tetapi tidak semua. Jadi, biasanya untuk slope atau untuk tie beam itu hitungannya dari angka berapa persen yang di-share dari kolom, begitu. Bisa diterima, Kevin? Oke. Selanjutnya, ya, silakan Michael. Michael mau bertanya, Pak. Mengenai slope, itu berarti untuk menghitung dimensi dan penulangannya itu pembebanannya bagaimana ya, Pak? Kemudian apakah ada faktor pengaruh dari tekanan tanah lateral juga, Pak? Demikian, Pak. Terima kasih. Kamu bilangnya slope ya? Halo? Iya, kok. Slope, kok. Oke. Slope ini kan berarti sebetulnya non-structural, begitu, hanya menerima beban yang nol. Kalau di beberapa karena sebetulnya yang diatur untuk dihitung tuh tie beam sebetulnya. Jadi kalau kamu mau ngitung ya berarti ya hitungannya hitungan tie beam begitu. Jadi beban apa namanya, tie beam ini kan akan bekerja ketika adanya penurunan setempat, differential settlement. Berarti yang ditanggung adalah sepersekian beban dari kolom. Coba nanti tak, sorry ya, sebentar ya, coba carikan dulu. Bentar ya, soalnya dataku di laptop yang satunya.
Oke, jadi kalau menurutku, jadi teman-teman boleh pakai permodelannya jadi begini, dibalik ketika dia itu kan menahan untuk differential settlement, sehingga momen itu kan juga kalau seperti apa namanya, di hitungan ketika kita tahu penurunannya berapa, itu kan bisa, jadi ketika kayak di baja itu kan kita bisa dapat, oh penurunannya sekian, itu dengan momen sekian, deflectionnya berapa. Nah ini menggunakan konsep rumus yang sama, kalian balik bahwa penurunan izinnya berapa, itu menghasilkan momen maksimal berapa lah. Momen maksimal itu yang tulangannya itu, tulangan dan dimensi slope-nya didesain berdasarkan momen yang dihasilkan dari deflection yang diizinkan. Nah, sebentar, sorry, aku tak carikan dulu maksimal penurunannya itu berapa ya. Oh, sorry ya, sebentar ya. Kok Daniel, maaf kok, berarti Iya. untuk dinding itu tidak dijadikan beban untuk slope ya kok? Sebetulnya gini, kalau dibilang dinding itu beban slope, beban untuk slope enggak, iya. Tetapi kan sebetulnya kalau ini kamu bilangnya slope yang dihitung, yaitu tie beam begitu, itu kan bebannya yang bekerja itu malah lebih dari itu toh, Max, sebetulnya. Beban yang bekerja untuk dia adalah beban menahan penurunan dari kolom. Betul? Dengan ketika dia menahan penurunan dari kolom, biasanya ketika aku memodelkan tie beam itu, tidak cuma aku mikirkan beban dindingnya, karena beban dindingnya pasti ketahuan dan oh ya angkanya segitu ya. Tapi beban yang utamanya dia adalah rasanya kalau tidak salah 1/10 kolom ya, 1/10 dari beban yang diterima kolom. Nanti kalau aku salah nanti coba tak ralat, coba tak carikan lagi. Tapi untuk sekarang biasanya ini berdasarkan data yang aku punya itu dia pakainya 1/10 bebannya kolom begitu. Dia harus didesain dengan 1/10 bebannya kolom. Gitu, Michael. Itu tadi untuk tie beam ya kok, yang 1/10 beban kolom ya kok? Maaf kok. Oh. Nah, kalau kamu bilang slope yang bekerja sebagai struktur, nah itu tie beam. Kan gitu. Iya kok. Berarti untuk slope itu kita bisa tidak perlu memperhitungkan, kita bisa pakai ukuran dan penelangan yang umum saja begitu ya kok? Nah, tadi kan saranku dua. Jadi yang satu, kalau kamu mau ngitung yang struktur, yaitu tie beam, berarti kamu pakai 1/10 bebannya, terus kamu modelkan seperti kayak cantilever begitu. Itu yang pertama. Kalau modelkan cantilever itu kan tidak harus dimodelkan. Kamu ngitung secara manual pun kamu juga bisa kan, hitung cantilever. Itu tie beam. Lalu kalau slope, berarti kamu cuma tinggal modelkan kayak baja. Kamu lihat atau hitunganmu baja, di hitunganmu baja itu kan kamu punya ngitung deflection kan, yang ada EI, ada I, ada panjang bentangan, itu kan hubungan ngomongkannya soal momen diubah jadi deflection, displacement,
momen dirubah jadi displacement. Nah, itu rumusnya mbok balik bahwa kamu mau momen, kamu tidak punya momen, kamu punya deflection. Jadi deflectionnya mbok atur maksimum deflectionnya berapa, nanti kan dia akan menghasilkan momen. Nah, momen ini yang mbok desain untuk tulangan sama ukuran. Oh, baik kok. Terima kasih kok. Ada lagi yang lain? Yang lain silahkan. Permisi Kak, mau tanya Kak, untuk pemodelan di ITEPS juga Kak, ini untuk pemodelan eskalator, misalkan Kak di bangunan itu ada eskalatornya, itu apakah sama dengan pemodelan tangga begitu Kak? Atau ada perbedaan khusus Kak? Terima kasih Kak. Dalam beberapa kali kesempatan, aku memang belum 100% dikasih kesempatan untuk ngitung itu ya. Tetapi kalau ditanya, Kak ini konsepnya sama atau tidak, aku bisa jawab sama, tetapi pasti ada perbedaan di pengerjaan, sambungannya atau bebannya gitu. Karena kan ini bebannya beban sebetulnya juga bebannya beban statis sih, tidak ada beban dinamis yang begitu besar, tetapi nanti pasti akan di apa namanya, kalau ditanya seperti ini, yang terbayang di aku perhitungannya sama seperti perhitungan ketika kita melakukan menghitung seperti lift gitu, bahwa nanti ada area yang dipersiapkan sebagai rumah mesinnya, lalu terus area bebannya disalurkan di mana dan di mana begitu istilahnya. Kalau ditanya secara permodelan, kalau yang ini aku belum pernah. Jadi kalau sekarang ditanya, Kak enaknya gimana? Tak modelkan seperti tangga aja apa gimana? Menurutku jangan, karena kalau kamu modelkan sebagai tangga, itu ada elemen plat rigid yang mengikat. Tetapi kalau ketika itu adalah eskalator begitu, dia kan pasti hanya berupa stack begitu ya, stack yang terus disambung begitu, mungkin ada platnya, ada beamnya lah sebetulnya, harusnya ada beam profilnya begitu atau gimana. Yang jujur aku sendiri masih belum begitu paham karena belum pernah dapat kesempatan, sehingga kalau ditanya, Kak ini dalam bayanganku sekarang, ya masukkan, inputkan sebagai beban, jangan diinputkan sebagai struktur. Kenapa? Bedanya dengan tangga apa? Bedanya adalah kalau tangga itu punya elemen slab yang bisa kaku, sehingga karena kalau kenapa diminta tangga itu dimodelkan bentuk elemen, karena dia punya perilaku ketika gempa ada plat yang kaku. Tetapi kalau eskalator ini setauku kan tidak punya plat beton yang kaku begitu, sehingga harusnya sebaiknya mungkin dimodelkan sebagai beban. Tetapi kemungkinan ketika kamu lihat produk-produk manufacturer begitu, mereka tuh biasanya juga sudah melakukan beberapa uji terhadap produk mereka, apalagi yang berkaitan dengan struktur. Nah, siapa tahu ketika kita mendapat data-data dari supplier, ada beban-beban, mungkin beban-beban lateral yang sudah
mereka sempat uji yang perlu dimasukkan ke dalam permodelan kita. Jadi kenapa sih tangga itu disarankan oleh saya dan oleh Pak Heru untuk tidak dimodelkan sebagai beban, tetapi dimodelkan langsung sebagai tangga, karena ketika terjadi gempa itu bisa menimbulkan tambahan beban lateral, karena kan bentuknya tidak simetris, bentuknya cenderung diagonal, miring, begitu itu kan titik beratnya ketika digoyang gempa itu kan mengakibatkan tambahan beban lateral. Nah, coba dicek dari spec list atau data-data supplier, siapa tahu memang dari sana sudah ada kajian mendalam yang bilang, oh kalau mau dimodelkan berarti ini punya beban lateral sekian. Nah, itu hal seperti itu mungkin perlu dicek lagi supaya modelnya lebih aman untuk kita. Itu Agri kalau dari saya. Berarti, kalau kamu bilang lift, kalau gimana kamu dulu deh. Oh iya, berarti lebih baik dimodelkan sebagai beban dulu saja ya Kak, seperti lift begitu ya? Oh iya. Oke. Dilanjut dulu Kak, enggak apa-apa Kak? Enggak, ya, yang mau tak sebutkan sih cuma kayak lift itu kan dia kamu perlu memodelkannya adalah perlu memodelkan area untuk rumahnya, terus kamu juga menempatkan bracing liftnya itu dipasang di mana begitu. Itu yang perlu modelkan, tapi di luar itu harusnya sama pondasinya aja sih. Karena kalau nanti kamu bilang ini talinya dan lain sebagainya, itu kan sebetulnya ranahnya supplier untuk menghitung sebetulnya. Tetapi yang perlu diwadahi dari perhitungan struktur adalah jelas biasanya apakah dindingnya itu mau digunakan core wall atau enggak, sama area mana yang mau dipasang mesin katrolnya, apakah ini rumah lift yang pakai katrol atas, katrol bawah, atau katrol yang berjalan, itu kan nanti jadi berbeda. Itu aja sih, perlu diwadahi di area mana mau diletakkan rumah lift, serta di area mana pondasi lift, serta apakah dindingnya ini dinding mau digunakan sebagai core wall atau tidak. Kalau mau digunakan sebagai core wall, berapa persen opening, karena kan lift itu kan butuh pintu kan ya, butuh opening istilahnya. Nah, apakah openingnya ini melemahkan secara sistem atau tidak, atau mungkin hanya bisa dindingnya bisa dibikin cuma satu sisi, atau bentuk L, atau harus bentuk kotak gitu. Itu yang jadi concern di sipil sih. Tapi kalau eskalator seperti pertanyaan Agri tadi, harusnya dia menurutku, correct me if I'm wrong, artinya maksudnya aku belum tentu juga aku langsung benar sekarang karena aku belum dapat pengalamannya. Mohon kalau teman-teman mungkin nanti ada yang tahu gitu, silahkan dikoreksi, correct me if I'm wrong. Untuk sekarang menurutku dimodelkan sebagai beban dan diharapkan ada beban lateral yang bisa Bu inputkan. Tapi adapun beban lateral tadi harus maksudnya harapannya adalah biasanya dari supplier kalau barang-barang kayak gitu tuh mereka pernah melakukan uji. Kalau tidak ada ujinya ya berarti ya jangan lakukan, tanyakan pada supplier apakah memang sudah pernah diuji. Kalau tidak ada ya berarti gunakan beban gravitasi aja, tapi nanti pastikan dia beban gravitasinya ini kan masuk di depth kan. Nah,
date-nya itu masuk sebagai mesh source dari perhitungan gempa. Karena kalau date-nya masuk ke mesh source perhitungan gempa, beban yang mau inputkan tadi masuk ke mesh source perhitungan gempa, nanti istilahnya masanya kan bertambah, berarti nanti ya kurang lebih massa kali percepatan gravitasi menghasilkan gaya lateral yang ikut dihitung gitu. Semoga masih terhitung oleh aplikasi kan gitu. Itu aja, Gri. Oh ya, siap Kak. Terima kasih Kak. Kelas mungkin juga sudah waktunya juga sudah tidak panjang ya. Aku mau tanya dulu apakah absen hari ini bisa dilakukan ya? Sorry. Apakah absen bisa? Ada kendala absen? Halo? Absen sintaknya jalan baik atau ada kendala? Sintaknya tidak bisa. Belum bisa Kak. Sintaknya tidak bisa ya, oke. Berarti minta tolong Lala lagi seperti biasa untuk di backup begitu ya, dibantu teman-teman. Udah saya backup kok, Daniel. Oh ya, Udah saya backup. Udah. baik Pak Her, kelihatannya Ya. dari teman-teman juga tidak ada lagi Oke. pertanyaan. Ya, baik, terima kasih untuk pagi ini. Ya, ini kita sudah tinggal beberapa kali, mungkin karena kelas bilang sudah ada lagi kuliah, barangkali minggu ini minggu depan dipakai untuk asistensi lah ya. Mungkin Rebu terakhir kita kuliah, at least sudah terpenuhi semua nih kuliahnya begitu kan. Nanti tolong di hari-hari jamnya kuliah dipakai untuk konsultasi lah ya, kan memang harapannya itu kelas sulit itu, harapannya sih idealnya itu kan mata kuliah itu kan harusnya itu ya kita tuh punya semacam mini studio lah, sehingga bekerja di kampus itu ya seyogianya memang seperti orang membuat mini TA ya, mini tugas akhir kan. Maka sebetulnya ya kalau sih kalau kamu ini bisa baik aja, bisa menunjukkan postur yang baik, sebetulnya kan tugas akhir 5-6 menit lah enteng lah gitulah, nggak berat lah begitu kan. Sehingga sayang kalau hanya membuat masterpiece tapi dari mengulang saja begitu kan. Itu yang Pak ingin sampaikan begitu. Baik, terima kasih. Mbak Lala, terima kasih sudah diorganisasi dengan baik di kuliah pada pagi hari ini. Juga untuk semuanya yang sudah hadir di kelas pagi ini. Terima kasih untuk perhatiannya, dan kita ketemu lagi nanti di hari Rabu ya. Selamat pagi dan sehat selalu untuk semuanya. Selamat pagi. Kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, gimana? Bentar. Yang Rabu kemarin itu berarti tidak perlu dicarikan pengganti ya Pak? Sampai ini hari sudah berapa kali session sih? Sudah hampir 14, ini sudah ke-13 lah ya, kalau kita ngitung ya Mbak Lala ya. Belum Pak. Berapa? Ini ke-10. Oh ya? Loh, kita kan seminggu dua kali ya. Berarti Itu kan sudah sama yang gantiku kemarin belum lah, hari Sabtu? Sabtu kan sudah digantikan kemarin kan? Iya, sudah. Sama yang keadaan kemarin itu pertemuan ke-9. Kalau kita seminggu 2 kali itu kan mestinya sudah masuk ke minggu keberapa ini? Karena kan kita tidak pernah kosong kuliahnya kan? Artinya kan seminggu kalau 2 kali, 1 kali yang kosong aja begitu kan? Mestinya lebih lah, mestinya lebih Mbak Lala ya. Karena di kuliah PLJ yang lain-lain sudah pertemuan ke berapa? Ke-13 loh minggu ini loh. Ya Pak, nanti coba saya lihat lagi. Coba ya, cek dulu, karena PS juga mesti selalu record kok. PS pasti record di dalam screenshot, pasti PS juga record kok, begitu sih. Iya Pak. Kalau 10 nggak mungkin ya, 10 karena kita tiap minggu kuliah kok gitu. Gitu sih. Iya Pak. Cek dulu ya Mbak ya. Iya Pak. Ya, oke. Ya. Baik,
Dengan demikian Pak Air akhir dulu di kuliah pada pagi hari ini dan terima kasih untuk perhatiannya semuanya. Sehat selalu untuk semuanya ya. Selamat pagi. Terima kasih Pak Er. Terima kasih Pak Terima Daniel. kasih, Pak. Terima kasih. Pak Arli.